Sebelumnya kita flashback sedikit. Mungkin ada Bapak Kokoh ya? Pak Kokoh dari PT Liga. Pak, sebelum kita flashback sedikit Pak ke periode unifikasi PSSI antara PSSI dan KPSI 17 Maret. Karena saya nggak bisa nanyain soal transparansi keuangan ke Bapak Lanyala di masa sekarang karena dia belum bekerja, beliau belum bekerja, sudah dibekukan. Jadi saya agak tanya banyak ke Bapak. Biasanya kan cut off management itu April setelah 2015. Pertanyaan saya satu. Waktu unifikasi, Pak, adakah hutang-hutang atau piutang mungkin, obligasi atau kebijakan yang pengambilan keputusan untuk yang harus ditanggung oleh kepengurusan PSSI era unifikasi? Nah, itu kira-kira ada utang kah atau ada piutang kah? Silakan Pak, kita langsung aja Pak. Baik, terima kasih. Ya, kebetulan saya ikut membenahi keuangan PSSI era unifikasi sampai tahun 2014. Mungkin sebelum saya jawab pertanyaan itu, mungkin biar informasinya juga dapat buat teman-teman bagaimana tata kelola keuangan di PSSI era sebelum unifikasi dengan era sekarang. Jadi waktu pertama saya datang ke PSSI, saya melihat sistem tata kelola yang ada di PSSI. Jujur saja, saya melihat banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Salah satu contohnya adalah pada saat era sebelum unifikasi itu, pembayaran gaji di PSSI sendiri itu masih melalui manual. Oke, saya langsung garis bawahi. Sebelum unifikasi adalah Bapak Johan Arifin ya? Ya, era dan setelah itu juga. Biar kita jelas Pak, garis saya mau tarik ya. Garis. Ya, kalau cut-off-nya kan dari Kongres 2013 bulan Maret ya. Jadi waktu itu saya masuk mengelola keuangan di PSSI itu Maret 2013 ke depan. Nah, waktu saya masuk, saya melihat tata kelolanya seperti itu. Pertama itu. Yang kedua saya lihat bagaimana mereka mengelola, memproses laporan keuangan, utamanya dari SDM yang ada. Yang kedua dari sistem yang dipakai. Nah, di PSSI pada saat itu ada 3 orang yang menangani keuangan, ada direktur keuangan, ada direktur akuntansi dan juru bayar. Nah, mereka masih dalam pengelolaan menggunakan Lotus dalam memproses laporan keuangan. Ini yang saya pikir menjadi hambatan dalam tata kelola keuangan ke depan. Nah, pada saat itu saya memperbaiki struktur organisasinya yang ada di keuangan. Pertama, dari susunan personal-personalnya saya atur dari mulai bagian penganggaran, bagian akuntansi, bagian keuangan sampai bagian perpajakan. Yang kedua, saya masukkan software akuntansi terintegrated dari mulai penganggaran, pembayaran sampai penyusunan laporan keuangan. Ini menjadi lebih cepat. Nah, bagaimana ini supaya menjadi lebih baik? Kemudian saya juga melakukan kerjasama dengan Deloitte. Jadi selama periode 2013-2014 ini PSSI hutang atau piutang? Bukan, ini tata kelolanya dulu. Sebelum saya nanti menjawab hutang piutang, saya mau kasih tahu bahwa sudah ada perubahan yang sangat besar di dalam pengelolaan keuangan di PSSI gitu. Makanya kita di 2014 bekerja sama dengan konsultan terkait dunia Deloitte. Ini kebetulan konsultan banyak menangani klub, federasi dan sebagainya di Eropa. Dia bekerja sama dengan kita menghasilkan 4 produk SOP keuangan. Jadi di PSSI yang sekarang saat ini berjalan, ini mulai berlaku di 2015, ada buku mengenai tentang kebijakan
standar operating prosedur tentang aktiva tetap. Jadi bagaimana aktiva-aktiva yang ada di PSSI ini sekarang dikelola dengan melalui standar operating prosedur ada. Kemudian ada standar operating prosedur pengadaan barang dan jasa. Jadi setiap pengadaan barang dan jasa yang ada di PSSI sendiri sekarang harus melalui tahapan-tahapan, ada prosedurnya gitu. Jadi tidak seenaknya aja. Ada batasan kewenangan dan sebagainya. Kemudian ada manual akuntansi. Ini yang bagaimana menyusun pelaporan keuangan yang ada di PSSI saat ini sudah ada tata kelolanya sendiri. Yang keempat ada standar operating prosedur tentang keuangan. Jadi seluruh tata kelola di keuangan di PSSI sebenarnya saat ini sudah menjadi lebih baik. Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi, pada saat cut-off ada tidak? Saya melihat kembali flashback ke belakang lagi. Jadi pada saat itu saya melakukan cut-off buku itu, tapi itu adalah hutang organisasi. Nah, ada kelemahan dalam tata kelola keuangan PSSI Lampau, mereka masih mempergunakan sistem dalam keuangan itu ada yang namanya cash basis. Jadi apa yang menjadi diterima cash itu yang dicatat, ada yang dikeluarkan yang baru dicatat gitu. Nah, dalam era 2013 ke depan, tata pengelolaan keuangannya sudah menjadi berubah. Itu kita menggunakan sistem accrual basis. Jadi kalau itu sudah menjadi beban, itu langsung kita catat, kita bukukan sebagai hutang. Nah, kenapa pada saat unifikasi itu tidak ada hutang yang tercatat? Itu memang hutang yang sudah dikeluarkan, gitu. Tapi ada hutang-hutang yang sudah harusnya menjadi beban, itu belum dibukukan. Itu kita bukukan di era unifikasi. Jadi sebagai contoh, pada saat itu terjadi gabungan PSSI itu, PSSI sebelumnya itu banyak hutang terhadap wasit-wasit dan pihak ketiga yang jumlahnya cukup banyak. Nah, itu menjadi tanggungan organisasi yang baru. Dan itu sudah dilakukan dengan kepengurusan yang baru. Dan itu sudah dibayarkan semuanya. Jadi intinya seluruh hutang yang jadi tanggungan pada saat unifikasi itu sudah diselesaikan. Oke, jadi pada intinya waktu sebelum unifikasi sendiri PSSI ini sudah menanggung hutang, begitu kira-kira Pak? Hutang organisasi iya ada. Sekitar berapa? Kalau boleh tahu. Jadi gini, kenapa saya sampai nanya detail kayak gini? Karena kan seolah-olah kita tidak transparan. Nah, saya pengen menggarisbawahi dulu sebelum zamannya unifikasi atau Bapak Lanyala sebagai Waketum PSSI itu apakah memiliki hutang? Kemudian setelah dipegang setelah proses PSSI unifikasi, bagaimana nasib dari hutang-hutang tersebut? Ini yang perlu saya kembangkan sebenarnya. Gini, hutang kan tidak di-cut-off gitu. Jadi pada saat periode itu memang ada hutang. Hutang itu kan menjadi beban organisasi, itu ditanggung, dibayarkan. Pada era Pak Nyala masuk, itu seluruh hutang, utamanya hutang waktu itu kepada wasit dan pihak ketiga yang kurang lebih ada 10M itu terbayarkan semua. Itu di 10M terhadap yang 5M itu kepada BLAI, Badan Liga Amatir. Ya, jadi totalnya 15M. 15M. Ya, pada saat itu. Saya tambahkan aja, ini kalau Pak Koko ini mungkin lagi puasa ngomongnya ada ngantur-ngantur. Jadi intinya pada saat unifikasi liga itu yang namanya Johar Arifin sebagai ketua LPI, ketua PSSI LPI itu masih meninggalkan hutang untuk Milwesar, perangkat pertandingan dan lain-lain, dan hotel-hotel yang dia banyak, itu kurang lebih 10M, kemudian BLAI 5M, jadi 15M. Itu diselesaikan pada saat saya bergabung ke situ. Tugas saya hanya kalian tahu, hanya mencari uang, ya, mencari sponsor. Kemudian saya serahkan sama Pak Koko dan Pak Joko. Setelah itu sampai detik, sampai terakhir saya selesai, saya nggak tahu uang itu kemana.
digunakan apa sama Pak Koko, digunakan apa sama Pak Johan, saya nggak tahu. Silakan tanya aja sendiri sama Pak Joko, Pak Koko lebih tahu karena dia bagian keuangan. Ya, sekarang minus ditinggalkan Pak Koko dan Pak Joko dan Johan, PSSI minus. Minusnya kalau nggak salah berapa? 17M. 17M. Belum lagi utang yang sama saya sendiri. Berapa? Oh, sudah termasuk. 17M. Belum lagi utang sama RCTI. Ya. Utang program sama RCTI. 25, 21. Coba bayangin berapa? Jadi kalau ada orang mengatakan PSSI banyak duit, bohong, itu jangan percaya. Ya, jangan apa namanya? Tergiur bahwa kelihatannya begini kantornya enggak seperti itu. Ini isinya keropos. PSSI ini keropos. Jadi jangan dianggap bahwa di situ ada mafianya, ada money laundry. Apa yang mau dimafiai? Apa yang mau di money laundry kan? Loh, kita semua tahu uang itu dari mana, asalnya dari mana, tutup lubang, gali lubang. Iya kan? Loh, kalau ada orang yang mau berkorban untuk PSSI, mari ngomong sama saya. Nggak ada masalah, tapi harus jelas korbannya. Tapi kalau hanya untuk merampok, ya nanti dulu. Kita tahu tingkah lakunya perampok, saya tahu. Iya kan? Apa yang mau dibikin sama pasukan-pasukan dari Kemenpora ini apa? Mengatakan mafia bola ada di PSSI. Apa? Mana? Buktikan aja. Apa yang mau dimafiai PSSI ini? Gak ada. Ya. Jadi yang tadi dijelaskan sama Pak Koko itu semua pengeluaran itu resmi ada semua. Cuman Pak Koko ada yang kelupaan. Jelaskan Pak Koko. Pada yang dikatakan uang APBN masuk ke PSSI itu kapan? Nah, Pak Ristu. Jadi supaya orang tahu, jangan dikira uangnya APBN masuk PSSI itu terus dipakai sama kita-kita. Enggak, dia lewat, cuman lewat aja uangnya itu, begitu masuk lagi yang ambil Johar sama Edi Nurida. Nah, ini kita buka semua. Jadi yang dikatakan mafia siapa? Sekarang mafia sama mafia kumpul jadi satu di kantor Kemenpora sana. Johar dikasih tempat di lantai 9, udah kumpul semua. Mereka yang pakai uang APBN. Dana 3,5 M katanya untuk bantu Kongres. Yang turun ke PSSI hanya 1,5. Yang turun ke KONI hanya 1,5. Yang 2 M kemana? 2M-nya kemana? Yang 2M-nya kemana? Yang 2M-nya ini masih di jalan-jalan di kantor Kemenpora. Kenapa kok gak diteruskan aja KPK? Saya tambah senang kalau diteruskan KPK. Supaya kelihatan yang maling ini siapa. Ya kan? 1,5 turun di KONI. Dari KONI ke PSSI yang turun cuma 1 M. Yang 500 kemana? Walau alam. Jadi PSSI ini sudah banyak didolimi. PSSI ini banyak dirugikan, banyak yang dirugikan. Jadi saya bersama Pak Digara, Pak Haryo, Pak Jamal Aziz sedang mempersiapkan tuntutan ke kita kepada saudara Menpora. Dia harus tanggung jawab terhadap semua kerugian yang dialami oleh PSSI, kerugian yang dialami oleh klub, dan kerugian yang dialami oleh para pemain. Karena apa? Dia sendiri yang mengatakan bahwa kalau Indonesia disuspend, saya tanggung jawab. Sekarang kita mau buktikan sampai di mana pertanggungjawabannya saudara Imam Nahrawi, baik dia sebagai Menpora ataupun dia sebagai pribadi. Ya, kita akan tuntut pribadinya dan kita akan tuntut jabatannya, dan kita akan minta kepada Presiden copot saudara Imam
Imam Nahrawi. Karena sudah tidak layak Presiden Jokowi mempunyai menteri pantas seperti saudara Imam Nahrawi. Saya rasa masih banyak menteri-menteri pemuda olahraga yang baik yang ada di PDIP lebih banyak. Itu kan lebih bagus, kayak Utut, Saba itu lagi banyak. Mau dari Demokrat ada Hicam Ajahitan, tidak layak itu Imam Nahrawi jadi Menpora. Itu karena ini saya sampaikan, mumpung kita kumpul semua, kalian ini supporter. Kenapa kok diem aja? Katanya supporternya sepak bola, nyatanya sepak bola didolimi, kalian diem aja. Cuman maunya ngobrol-ngobrol begini aja. Gerakan dong, buat apa kalau nggak gerak? Kita datang di main bola. Saya datang 3 kali. Tidak pernah mau ditemui. Mungkin kalau teman-teman supporter yang datang pasti ditemuin. Datang dong ke sana, tanyain kapan mau dicopot. Ya. Ngomong-ngomongin APBN, Bang. Tadi dulu saya nyambung nih Ketua, karena emang yang ini yang kita butuhin, semangat, bukan drama. Kita nggak butuh drama, kita butuh semangat. Kalau tadi Ketua menantang, itu Roy Suryo siap memimpin. Teman-teman mau nggak bergerak? Kita ketemu Roy Suryo. Beliau mau memimpin untuk gerakan ini, untuk perbaikan bukan hanya sepak bola, tetapi olahraga Indonesia harus lebih baik. Kenapa Menpora mengadu-ngadu PSSI? Karena SEA Games gagal. Pemangku undang-undang harus bertanggung jawab atas kegagalan SEA Games. Dibenturkan sepak bola supaya kita lupa. Supporter sepak bola tidak boleh lupa hal itu. Kita bergerak bersama-sama untuk melawan kezaliman. Mengenai dana APBN, sebenarnya saya baru teringat rekan kami. Saya undang sebenarnya Bapak Saudara Partoba Pangaribuan. Dia melaporkan masalah APBN tersebut, tapi tiba-tiba sekarang orangnya menghilang dan saya undang. Kemana kasus dia? Karena kemarin dia sampai ke KPK. Saya ingin tanya sebenarnya ke beliau, sampai mana untuk mengusut dana APBN sebenarnya waktu itu. Cuma sayang beliau tidak hadir. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman supporter ada yang mau ingin bertanya secara langsung. Sorry, boleh saya tambahkan sedikit karena tadi terkait APBN dan transparansi keuangan. Mungkin pertanyaannya harus dirubah sedikit. Kenapa sih PSSI harus transparan? Sebenarnya PSSI ini tuh organisasi apa sih? Ini jangan-jangan banyak yang nggak tahu. Apakah PSSI ini bagian dari Menpora? Apakah PSSI ini lembaga pemerintah? Nah, ini sebenarnya harus dijelaskan bahwa baru pada PSSI mungkin periode ini yang pertama kali mengupload laporan keuangannya di website PSSI. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa PSSI harus transparan? Kalau kita bicara secara teoritis, PSSI itu bukan lembaga pemerintah, PSSI itu adalah lembaga privat. Tetapi lembaga privat yang diberikan kekuasaan oleh undang-undang untuk mengelola olahraga sepak bola yang merupakan milik publik. Berangkat dari kesadaran itu, maka PSSI menjalankan tugas-tugasnya untuk mengelola sepak bola di Indonesia. Karena yang namanya olahraga, utamanya olahraga profesional, itu tidak boleh dimix dengan politik. Karena pemerintah itu kan hasil dari produk politik. Dimanapun tidak boleh yang namanya olahraga bercampur dengan politik. Kemudian pertanyaannya, loh, kenapa kalau begitu PSSI mau transparan? Padahal PSSI tidak punya pos anggaran di pemerintahan, di APBN. Tidak ada pos untuk PSSI. Ini yang penting, artinya tidak ada uang yang masuk dari para pembayar pajak di PSSI. Tadi menyangkut juga ke KPK, ini adalah mungkin karena saudara Partoba kebetulan marganya juga sama-sama saya, tapi saya maklumin lah, mungkin dia kurang baca juga. Karena begini, kalau ada uang negara yang masuk ke PSSI, tidak mungkin negara langsung kasih ke PSSI. Negara itu kasihnya ke siapa? Kita punya namanya aturan hukum mengenai pelaksanaan untuk menyalurkan duit negara.
masuknya adalah kepada Kemenpora, sudah pasti. Jadi pemerintah dalam hal ini duit-duit kalian, duit-duit membayar pajak itu kan masuk APBN. APBN-nya didistribusikan. Kalau olahraga ada menterinya, Menteri Pemuda dan Olahraga. Menterinya itu adalah penanggung jawab keuangannya. Jadi kalau dikatakan ada dana APBN yang masuk ke PSSI dan dikorupsi, yang paling bertanggung jawab dan yang harus paling tahu justru menterinya. Tidak mungkin duit negara yang dihukum orang yang bukan dari pemerintah. Saya kasih contoh misalnya di Kemenpora waktu kasus Hambalang, siapa yang masuk penjara? Menterinya, sekretaris menterinya, mereka dulu yang masuk, baru orang-orang yang korupsi di dalamnya. Jadi kalau itu melakukan ke KPK, PSSI bukan hanya mendukung tapi bergembira bahwa kalau memang ada uang yang seharusnya masuk ke PSSI tapi tidak masuk, berarti pusaran epicentrum korupsinya sudah pasti ada di lembaga pemerintahan itu sendiri, 100%. Tidak mungkin orang swasta dihukum karena korupsi kalau tidak ada intelektual dadernya atau pelaku intelektualnya, yaitu sudah pasti di lembaga pemerintahan. Oleh karena itu 100% PSSI dukung. Dan kalau Anda lihat KPK, ya, Ketua KPK bilang PSSI itu bukan lembaga negara, lapor ke yang lain saja. Jadi ini yang kita takutkan, bahwa upaya-upaya pelaporan ini adalah upaya-upaya mendiskreditkan dengan dasar asumsi. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu 100% PSSI siap mempertanggungjawabkan semuanya. Kalau mau dibuka ya silahkan dibuka. Begitu kira-kira. Oke, mungkin dari rekan-rekan, mungkin dari Ketua Jackmania, Bang Richard Ahmad, mungkin mau bertanya? Silakan, atau teman-teman yang lain dari Jackmania, Persipura. Kali ini materinya lebih ke finansial ya. Oke, dari silakan. Tangerang ya, Setelah Tangerang. Ya, selamat sore. Maju mas. Selamat sore, yang terhormat kepada pengurus PSSI, media officer dan teman-teman supporter. Satu saja yang ingin saya tanyakan tentang hak siar televisi. Secara umumnya seperti liga-liga Eropa, hak siar itu kan dari peringkat 1 sampai 20 itu beda. Nah, untuk Liga Indonesia sendiri hak siarnya itu pembagiannya secara apa? Seperti apa? Dan berapa budget hak siar itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kompetisi dimulai, biasanya di Liga Indonesia ada manajer meeting. Di dalam manajer meeting itu ditentukan berapa hak siar, berapa hadiah dan sebagainya. Nah, yang berjalan di Liga Indonesia untuk ISL itu, untuk siaran sore itu hak siar setiap klub yang melakukan siaran langsung itu 25 juta. Untuk yang siaran malam itu 35 juta. Kenapa tidak dibikin ranking? Itu masih dalam kesepakatan di Liga Indonesia gitu. Itu aja begitu. Oke, dari rekan-rekan yang lain mungkin. Selamat sore. Maju bang. PSSI, buat rekan-rekan supporter dan media. Saya perwakilan Bobotoh Persib mau bertanya cuma satu pertanyaan. Sanksi-sanksi buat klub kira-kira tuh sudah berapa tuh anggaran-anggaran itu apa tuh yang dicatat? Itu banyak yang gini, banyak mempertanyakan sanksi buat pemain klub itu udah sekian pokoknya gini, hari pertandingan hari tanggal sekian ada yang kena sanksi kartu merah, kartu kuning, berarti sekian uangnya tuh. Jadi banyak pertanyaan itu masalah sanksi itu, sanksi pemain klub ada berapa, totalnya tuh udah berapa, banyak mempertanyakan masalah itu. Oke, masalah uang yang berasal dari penalti kepada pemain maupun klub ya. Kena denda ya. Kena denda.
Baik, makasih. Pertama, kaitannya dengan klub, yang kaitannya dengan pemain, ada dua sanksi. Ada sanksi yang berupa sanksi kartu, biasanya denda kartu. Denda kartu itu masuknya di Liga Indonesia. Jadi seluruh pendapatan denda kartu itu ada dicatat di dalam buku Liga Indonesia. Tetapi dalam penerapannya itu tidak semua klub ditarik. Jadi dia dipotong melalui kontribusi yang dibayarkan kepada klub. Jadi itu semua ada di dalam catatan Liga Indonesia. Kemudian sanksi-sanksi disiplin biasanya itu berdasarkan keputusan Komisi Disiplin, dan itu ada di dalam catatan laporan keuangannya PSSI sebagai penerimaan denda gitu. Jadi tidak ada penerimaan yang dari klub yang tidak tercatat, semuanya tercatat. Terima kasih. Oke. Sebenarnya satu, tadi dikatakan masalah keuangan sebelum unifikasi itu adalah minus. Waktu PSSI hasil unifikasi, apakah dijelaskan sumber-sumber keuangan yang didapatkan dari PSSI sebelumnya? Itu apakah ada, Pak, yang terimakan ke PSSI unifikasi? Kalau serah terima keuangan ada, tapi mungkin sebagai penjelasan aja bahwa sebelum era unifikasi ini ada struktur. Kalau kita lihat di struktur pendapatan, itu memang struktur dominan pendapatannya bukan dari sponsor, masih dari denda, dari bantuan dan sebagainya. Nah, era setelah unifikasi dengan adanya Panyala yang tadi disampaikan Pak Presiden sendiri bahwa Pak Presiden ini yang mencari uang. Memang di tahun 2013, 2014 itu struktur penerimaan di PSSI sendiri sudah berubah. Jadi persentase penerimaan dari sponsor itu menjadi lebih besar dari penerimaan yang sebelumnya. Yang sebelumnya dari bantuan itu masih besar. Misalnya contoh 2010, 2011, 2012 bantuan-bantuan dari tadi yang dari pemerintah masih ada besar. Tapi di 2013 itu hanya menyisakan yang tadi yang kita terima satu, yang di 2014 sendiri udah nggak ada lagi tuh bantuan dari pemerintah. Yang ada hanya dari FIFA gitu, bantuannya. Jadi sudah ada perubahan struktur penerimaan. Sebenarnya ini sudah menjadi suatu arah yang lebih baik sebenarnya dengan adanya kepengurusan yang sekarang. Sudah bisa PSSI sudah bisa dipercaya oleh dunia usaha, sehingga dunia usaha sudah mulai masuk untuk mensponsori produk PSSI yaitu timnas. Ini sudah menjadi yang baik sebenarnya. Apabila kalau di PSSI di keuangan kan kita membandingkannya, mengkomparasi dengan data-data sebelumnya gitu ya. Kalau dilihat dari data-data sebelumnya, lonjakan kenaikan penerimaan di PSSI di tahun 2014 ini kan menjadi lebih baik gitu, hampir 2 kali tahun waktu era sebelum Johar bahkan. Nah, ini yang saya pikir sesuatu kondisi yang sudah baik, yang sudah mulai dipercaya oleh dunia usaha, hancur dengan kondisi yang sekarang ini. Saya pikir itu. Oke, tadi Bapak sebut-sebut bantuan. Berarti bantuan itu apakah dari pihak ketiga, apakah dari APBN atau dari mana, Pak? Bantuan itu banyak sumbernya. Jadi ada bantuan yang dari pemerintah, ada bantuan yang dari FIFA, gitu. Ada dan kontribusi dari liga juga itu yang merupakan jadi satu kesatuan di dalam pelaporan keuangan dibukukan sebagai bantuan. Oke, berarti waktu tahun 2011, 2012, 2013 ya, terakhir sebelum unifikasi, berarti ada pertanggungjawaban tentang keuangan dari Pak Johar ke PSSI hasil unifikasi. Apakah ada? Nah, itu kan pertanggungjawaban laporan keuangan Ketua Umum PSSI kan disampaikan di dalam kongres tahunan. Kemudian kalau kaitannya dengan pertanggungjawaban bantuan itu setiap keperiodean setiap bantuan itu dipertanggungjawabkan kepada negara. Saya pikir apa yang sudah dilakukan dari laporan yang sudah kita terima di dalam bukunya sudah close. Berarti pada era itu bantuan-bantuan itu sudah dipertanggungjawabkan. Seperti
kita juga dalam kaitannya bantuan dengan FIFA juga kita mempertanggungjawabkan bantuan itu, dan bantuan dari FIFA sendiri kita lakukan audit gitu, dan hasil audit itu yang kita sampaikan ke FIFA. Saya rasa itu. Oke, mungkin dari bapak-bapak dari PSSI apakah ada yang menambahkan mengenai keuangan mungkin sebelum saya lempar ke forum? Ada ya, saya mau tambahkan aja. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, apa pantas kalau pengurus PSSI mendapatkan gaji? Boleh nggak? Hah? Pantas nggak? Pantas. Wah, mendingan jadi pengurus kalau gitu. Pengurus PSSI kok dapat gaji gimana? Kalau pegawai PSSI dapat gaji wajar. Kayak Pak Koko, Pak Aristo, ini pegawai semua dapat gaji wajar. Kalau saya dapat gaji wajar nggak? Kan nggak pantas. Nah, ini Johar ini dapat gaji. Kalian harus tahu aja. Johar ini setiap bulan gajinya 50 juta. Yang bayar Pak Koko. Nah, sebagai bendahara, itu aja tambahannya. Nggak pantas. Ya. Makanya sekarang dia kumpul sama mafia di Kemenpora sana. Di lantai 9. Oke, dari rekan-rekan sendiri bagaimana dari rekan-rekan supporter? Adakah bertanya soal finansial? Oke, silakan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat pada para rekan-rekan supporter di Indonesia, terutama pada Ketua Umum PSSI Bapak. Yang saya sebenarnya yang mau saya cari orang Kemenpora ada nggak di sini pertanyaan? Jadi gini Pak, PSSI itu adalah kan organisasi yang mempunyai anggota klub-klub. Kalau bagi saya rakyat yang tidak tahu tentang organisasi, biasanya organisasi itu anggotanya yang memperganti ketua, membubarkan. Kalau anggotanya klub masih ikut PSSI, ngapain Menpora mengatakan PSSI? Menpora orang bekas ketua GP Ansor, ya dipilih oleh anggotanya pasti Ansor se-Indonesia. Jadi masalah saya sebenarnya mau mampir sama Menpora ya, biar dia tahu bahwa PSSI itu klub, anggota klub. Kalau klub masih mau ikut PSSI, kenapa dia mesti membubarkan PSSI? Itu aja Pak. Harusnya itu logika saya sebagai supporter. Supporter butuh hiburan, butuh bola tiap pertandingan. Urusan prestasi, kalau prestasi bagus, Kemenpora tinggal ngeluarin dana untuk PSSI. Prestasi PSSI jelek, Kemenpora tidak usah kasih dana ke PSSI. Itu aja ukurannya kita sebagai supporter. Terima kasih, saya dari Depok. Persingkat Depok berarti ya? Ya memang begitu nyatanya. Tapi yang ada sekarang ini kalau saya lihat supporter-supporter ini melempem. Sudah tahu bisa ngomong itu tadi persingkat itu. Yang namanya organisasi sepak bola itu yang pilih anggotanya, klub-klubnya. Klubnya punya supporter-supporternya. Klubnya didolimi, organisasinya didolimi sama saudara Imam Nahrawi. Supporternya diam semua. Ayo gimana? Ayo. Saya nanya sama kalian semua, ayo gimana? Makanya saya tidak mau bergerak, saya taruh santai-santai aja. Tapi nanti satu saat pasti ada gerakan yang membuat kalian semua jadi panas, baru kalian akan menyatu, bersatu, serbu kantor Menpora. Mungkin sekarang masih kalem-kalem karena bulan puasa, tapi nanti setelah bulan puasa saya yakin teman-teman ini semakin lama semakin tidak ada yang ditonton, semakin lama klubnya akan bubar, semakin lama banyak keluhan-keluhan yang akibatnya mati sepak bola di Indonesia hanya gara-gara saudara Imam Nahrawi. Kita nggak perlu sebut dia lagi Menpora, kita sebut pribadinya dia mematikan sepak bola Indonesia. Dan dia harus bertanggung jawab. Silakan nanti berhadapan dengan tim lawyernya PSSI. Ada Pak Haryo, ada Pak Nigara, ada Pak Jamal. Ini semua siap untuk membangkrutkan saudara Imam Nahrawi, bertanggung jawab
terhadap sepak bola kita semua. Oke, terima kasih Pak. Oke. Apakah ada rekan-rekan pertanyaan? Mungkin dari wartawan? Silakan. Ya, terima kasih. Saya Rais dari Go.com. Mungkin ini ada yang menjadi juga pertanyaan dari teman-teman supporter juga yang kemarin juga dituntut di KIP ya. Yang pertama saya ingin tanya ke Pak Koko, mungkin akan lebih tahu sebenarnya kalau untuk nilai sponsor ING itu sebenarnya ada berapa M? Ini kita langsung saklek aja ya Pak, nilainya berapa? Benar nggak 10 tahun gitu? Terus yang kemarin musim lalu 2014 memang untuk klub-klub juara sudah dikasih, tapi untuk subsidi komersial klub-klub yang diterima klub-klub itu kan rata-rata pada bilang pada klub lunas pakai itu banyak gaji pemain yang tertunda. Ini sebenarnya masih utang berapa GV Sport kepada PT Liga? Karena setahu saya waktu terakhir di pertemuan di Palembang antara klub GV Sport dengan PSSI kalau tidak salah masih ada yang menyebut kalau tidak salah kalau dikoreksi masih ada utang sekitar 60 M waktu itu GV Sport maka itu dan itu menjadi tanggung jawab GV Sport. Apakah itu benar? Lalu untuk yang musim ini dengan ING itu sebenarnya ada berapa M? Karena ada yang menyebut cuma 25 M, lalu ada yang menyebut ini lebih dari 100 M gitu. Kita butuh kepastian di sini transparanannya seperti apa. Kemudian yang divisi utama juga seperti apa? Karena kan divisi utama ini juga banyak yang menuntut juga hak komersial mereka perlu dibayarkan. Gitu. Bahkan kemarin ketika saya wawancara mereka yang di turnamen Piala Merdeka mereka bilang mereka kan dapat cash fee per pertandingan 50 juta. Mereka bilang ini sesuatu hadiah terbesar yang kami dapatkan selama kami ikut kompetisi. Berarti kan kurang dari itu yang mereka dapatkan sekarang ini yang membuat klub-klub itu menjadi tergiur untuk ikut turnamen Piala Kemerdekaan kali ini. Karena bayangkan subsidi untuk divisi utama saja, kalau saya tidak salah, ketika setiap musimnya itu kan sekitar 200 sampai 300 M. 200 sampai 300 juta, itu pun per termin dan itu pun belum tentu lunas dalam satu musim. Sedangkan sekarang mereka dapat 50 juta per pertandingan minimal kalau misalkan rancangan ini sesuai, mereka main fase grup saja sudah main 5 kali. Itu berarti 250 juta hanya dalam waktu 3 minggu, berarti lebih besar. Itu juga mohon keterangannya. Dan yang selanjutnya soal NDFC, di sini juga dipermasalahkan oleh pemain-pemain kita ya. Bagaimana mereka mengadu? Memang sudah ada, setahu saya yang digulirkan oleh PSSI waktu itu untuk pemain asing kalau tidak salah ada 2 dari timnas Sriwijaya ya. Ada 1 dari timnas Sriwijaya. Ini tidak lanjutnya seperti apa sementara kompetisi tidak berjalan karena kan ada efek dominonya ketika klub itu tidak memenuhi tuntutan pasti akan ada yang disanksikan lagi kepada klub tersebut gitu untuk diakumulasikan. Tapi sekarang saat kompetisi berhenti, tindak lanjutnya seperti apa, pastiannya seperti apa? Karena sekarang para pemain seperti sudah tidak percaya lagi dengan PSSI ketika mereka ingin mengadukan masalah tunjangan gaji mereka. PSPS Pekanbaru sudah dari kapan tahu utang-utangnya masih belum lunas, gitu loh. Apalagi yang sekarang makin numpuk lagi ketika kompetisi berhenti. Bagaimana dari PSSI perlindungannya terhadap pemain? Dan seperti itu. Terima kasih. Dari mana tadi? Go.com. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau pertanyaannya kontribusi ESL, saya jawab sebelum RUPS luar biasa kemarin yang kita lakukan, seluruh klub ESL sudah terima secara penuh dana kontribusi ESL 2014 besar 2 miliar. Kemudian pertanyaan untuk klub divisi utama. Kalau klub divisi utama memang kalau diperbandingkan sama yang belum jalan, kompetisi yang belum jalan ya susah juga ya, tidak berapa. Jadi kalau kita bandingkan juga dengan divisi utama sebelum tahun 2014, nilai kontribusinya juga berbeda juga divisi utama pada tahun sebelumnya dengan 2014. Ini juga kaitannya dengan jumlah peserta dan sponsornya. Di divisi utama kebetulan tidak ada sponsor, kemudian jumlah pesertanya sudah mencapai 60 gitu. Waktu divisi utama
jumlah pesertanya 36, nilai kontribusinya juga berbeda. Nah, memang di divisi utama ada beberapa klub yang masih kemarin tertinggal pembayarannya. Jumlahnya memang tidak besar karena kaitannya juga di divisi utama itu nilai kontribusinya adalah 100 juta waktu tahun 2014, itu dibayar dalam 2 termin. Termin kedua itu sebagian besar sudah terbayar. Ada beberapa yang belum terbayar, kaitannya di divisi utama ini mengenai rekening juga menjadi persoalan tersendiri, tidak seperti di ISL yang sudah rekening PT dan sebagainya. Kalau di divisi utama namanya bisa berubah. Kemudian di dalam divisi utama ini sendiri ada denda-denda kartu, denda-denda kombis yang masih dalam perhitungan kaitannya kepada klub yang subsidinya belum dibayar secara penuh, dan jumlahnya itu juga tidak terlalu banyak. Kalau mengenai apakah BP masih punya utang kepada Liga Indonesia, masih, saya katakan masih dan banyak. Terus apa lagi tadi? Mungkin yang pertanyaan paling. Nilai sponsornya gimana Pak untuk di sport, lalu yang sekarang berapa Pak? Kalau Liga Indonesia ini kontraknya dengan BP Sport. Jadi BP Sport ini yang mencari sponsor. Jadi antara, kalau tadi ada pertanyaan tahun 2015 ada KNB. KNB itu yang menjadi sponsornya BP Sport. Jadi yang melakukan kontrak KNB dengan BP Sport. Kalau kita sudah kontrak jangka panjangnya dengan BP Sport. Jadi nilainya tidak dikasih tahu ke PT Liga gitu? Saya di Liga tidak dapat tembusan terhadap kontrak itu. Pak Koko, mungkin ditambahkan dari pertanyaannya Mas ya. Jadi kalau tadi Mas mengatakan banyak divisi utama yang tergiur, kita bisa dengar berita hari ini atau kemarin divisi utama yang mana yang tergiur. Ya, saya kebetulan kemarin ke Bondowoso, ternyata nggak mau, yang punya Persibu Bondowoso nggak mau, itu dicatat itu Pak. Semua kalau saya buka sedikit itu ternyata mereka berangkat hanya karena bupatinya itu dari satu partai yang sama dengan Pak Menteri. Nah, termasuk Persatu Tuban itu juga sama. Jadi yang mau itu yang satu garis. Tapi kan ini kita tidak pantas kalau kita ngomong seperti itu. Kasihan itu partainya, akan korban itu nanti kalau terus-terusan seperti itu. Ya, ya. Saya kemarin ceramah di Persibo. Di Bondowoso. Sebelum buka saya ceramah, ternyata datang pengurusnya Persibo, tidak ada juga palsu itu. Kebetulan asisten satunya ada ditanya apa Pak itu Pak? Waduh Pak, saya tak mau terlibat urusan sepak bola. Jadi ini karena ini semua orang menonton, ya, jangan dibawa seolah-olah sudah ada yang mau. Yang mau itu yang palsu-palsu. Masa kita tidak tahu yang itu siapa-siapa terus, ya toh? Nah, jadi kan ketimbang sekarang ini mati suri, sekarang jadi zombie, ya toh? Mumpung ada yang mau kasih asupan, zombinya, apalagi mau hari raya gitu. Itu. Jadi kalau klub yang benar tahu statuta tidak mungkin, kecuali para klub yang memang senyawa dengan zombie. Mendengar mau dapat asupan, lumayan ini bisa jadi broker
Setiap hari kerja 15.000 turun ke jalan, berhenti ini selesai semua. Akan dicabut itu SK. Saya percayakan kepada Jackmania dengan pimpinan Pak Richard, jangan sampai telepon ya toh. Oh iya, orang ibu kota Jack. Mana Jacknya sekarang? Saatnya Jack berbicara. Dan kalau Jack setelah hari raya tidak bicara, jangan pakai nama Jack, pakai Jok. Pak Jabal Aziz lagi marah-marah nih, atau gimana Pak? Tahu masa apa tuh? Oh, saya sudah tahu. Katanya Pak, jangan marah-marah. Ini karakter saya. Ini sudah dari magnet-nya, ya. Sudah dari magnet-nya. Saya ini golongan asli, golongan keturunan Arab. Jadi kalau dia ngomong seperti ini nggak bisa, karena saya sarapannya beda, ya. Dosanya yang paling banyak. Mungkin ada closing tambahan. Saya masih punya 7 menit Pak, sorry. Saya ingatkan saya masih punya 7 menit sebelum kita jeda untuk sholat asar. Atas statement. Saya tambahin tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab mengenai apa yang dilakukan PSSI terhadap proteksi pemain, gitu. Kira-kira begitu. Tadi soal banyak pemain misalnya PSPS yang belum digaji. Memang kita akui banyak beberapa pemain-pemain yang gajinya belum dibayar. Kita harus bedakan dulu. Yang pertama, banyak juga yang sisa dulu dari IPL yang belum dibayar. Itu karena dualisme, karena konflik. IPL dihentikan, klub kehilangan sumber dana tidak bisa bayar. Dari ISL juga begitu. Permasalahannya banyak. Tetapi yang penting adalah permasalahan PSSI sebagai induk organisasi harus memberikan medium. Bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan cepat dan menguntungkan, utamanya bagi yang lemah. Dalam hal ini, misalnya bagi pemain. Karena kontrak itu terjadi antara klubnya dengan pemainnya. Posisi induk organisasi olahraga, posisi PSSI adalah memberikan mediumnya. Bagaimana kontrak ini terimplementasi dengan baik. Langkah konkretnya, PSSI telah membentuk suatu badan yang namanya Badan Adjudikasi Sengketa Pemain, di mana pemain-pemain itu bisa pergi ke badan tersebut dan kita selesaikan paling lambat 3 bulan permasalahannya. Dan sudah ada beberapa yang kita selesaikan. Mengenai itu yang kedua, PT Liga bertindak sebagai watchdog-nya atau pengawasnya yang aktif mengawasi ketika ada tunggakan-tunggakan gaji pemain supaya kita bisa selesaikan di level induk organisasi cabang olahraga. Dan yang kedua tadi mengenai match fee Piala Kemerdekaan. Ini saya mau garis bawahi. Kebetulan saya tadi Mas Royce ya dari goal.com. Yang penting begini Mas. Tim transisi menjanjikan Piala Kemerdekaan 50 juta match fee, kemudian semifinal tambah lagi juara 250 juta kalau tidak salah. Pertanyaan utama saya, kita harus kritis dari mana sumber dananya. Karena begini nanti dulu, yang pertama kalau itu dari APBN maka dipastikan tidak bisa. Karena APBN 2015 yang disetujui oleh DPR tidak ada pos anggaran olahraga profesional. Itu karena tidak boleh. Kalau dari sponsor, tidak bisa seenaknya pemerintah mendapatkan sponsor dari pihak ketiga, dari swasta. Pak Aristo, Ya. Gak usah diajar pinter, biar berlanjut kebutuhannya. Bukan. Pak Jamal, jangan-jangan ada uang rakyat Gak apa-apa, dipakai. jangan nanti kan tinggal kita geret ke sana ke Kuningan, gitu loh. Ini kalau saya bilang, ini biar aja jalan kemerdekaan ini, nggak usah kita halang-halangi, biar aja. Kemudian kalau sudah berjalan, kemudian jalan sehari, jalan kali, 2 kali, dan tugas Anda langsung laporkan polisi, ya. Dan saya yakin 1000% tidak mungkin ini jalan. Ini kan hanya bluffingnya aja begini, begitu. Nah, pesertanya terus siapa? Saya tuh kan ditipu di satu-satu sama yang diklaim sama mereka ini. Yang ada sekarang itu loh, bukan anggota PSSI. Kalau dia bukan anggota PSSI, ngapain kita repot? Kalau dia anggota PSSI, lah bolehlah kita protes untuk menyelamatkan anggota kita. Karena apa? Anggota kita ini jangan sampai dia didegradasi atau dipecat, dikeluarkan dari PSSI. Yang rugi dia.
Tapi kalau seperti bangsanya Lampung FC, kemudian Persibo Bondowoso yang FC yang palsunya, Persibaya 27 yang palsu, ngapain kita belain? Itu bukan anggota PSSI kok. Biarin aja. Otomatis Menpora bagi-bagi duit kepada mereka-mereka yang abal-abal ini. Kita nggak usah repot. Nah, tapi kalau di situ ada yang asli seperti Martapura, kemudian PSPS pun kemarin sudah ngomong sama saya yang berangkat ini palsunya, anak-anak FKPP yang bikin sengaja memang. Tapi kalau yang aslinya tidak mau. Yang setahu saya masih asli itu adalah Martapura, Persatu Tuban, ini asli. Karena sama-sama dari PKB-nya. Tadi kalau tidak mau sebut partai saya sebut aja PKB ya, sama-sama PKB-nya bupatinya. Jadi ngasih dia. Ya. Jadi kalau dia mau jalan kita nggak usah repot, nggak usah ngurusin itu. Sekarang kita ngurusin bagaimana saudara Menpora segera mencabut SK pembekuan. Itu aja. Gak usah kita bikin yang lain. Nah, kita rebukan sama supporter. Kita minta masukan sekarang. Jangan dia nanya aja. Sekarang saya tanya kepada supporter, bagaimana menurut Anda cara mencabut pembekuannya? Ayo kita diskusi. Kalau udah mau forum terbuka ya nanti kita tertutup. Karena kalau nggak begitu, bagaimana jalan keluarnya? Katanya kita sama-sama, ayo kita sama-sama. Ya kan? Ini dia sekarang supporternya. Plonga, lapar dongnya. Oke. Pak Moderator, saya forum ini sangat terhormat sekali. Dibuat di Gelora Bung Karno. Dan ini ada yang punya Gelora Bung Karno, yaitu Mr. Richard. Saya mau dengar suaranya dari Mr. Richard sebagai ketua distrik Ania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang saya hormati Pak Ketua Umum PSSI. Oh ya, saya. Bang Jamal, yang saya hormati Pak Ketua Umum PSSI, Bang Jamal Ahmadi beserta jajarannya. Hari ini saya sangat terhormat, saya diberikan undangan secara khusus dan juga di email sampai 5 orang yang email saya. Tapi prinsipnya acara ini acara edukasi yang bagus, pencerahan buat teman-teman supporter bahwa apa yang selama ini abu-abu hari ini mungkin bisa terang benderang. Itu yang satu. Yang kedua, menyikapi persoalan-persoalan di tingkatan grassroots, terutama supporter, memang dinamikanya sangat sensitif, sangat tendensius dan sebagainya. Saya mewakili teman-teman Jakarta, teman-teman Jackmania di manapun dalam proses hari ini PSSI dan Menpora sangat memang sensitif Pak. Tetapi paling tidak saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman semua. Tentunya apapun yang akan kita lakukan tentunya harus merujuk kepada klub artinya Persija Jakarta. Hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa klub juga belum memberikan arahan yang jelas menyangkut persoalan-persoalan yang ada di PSSI dan Menpora. Artinya itu ya Pak. Yang berikutnya juga saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan daerah tentunya Pak Wagub DKI dan memang arahannya juga masih dalam proses alison. Intinya kita akan berjalan sesuai dengan kebenaran. Kalau memang situasi nantinya sangat mendesak dan sangat juga perlu kita turun rame, kita turun rame-rame. Itu. Nah, pertanyaannya menurut Anda benar nggak surat pembekuan itu? Sejauh ini menurut saya tidak benar. Tidak benar. Karena pembekuan itu kalau bicaranya ada gini, Bang Negara, PSSI kan berinduknya adalah di KONI. Seharusnya adalah KONI yang memberikan sanksi terhadap PSSI. Ya gitu. Karena kalau bicara tata kelolanya adalah begitu. Menpora turunannya lah KONI turunannya ke PSSI. Saya kira gitu jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jelas itu nggak benar,
Richard sadari itu nggak benar, terus apa dong yang kita lakukan? Ya, Bang Negara, mungkin kalau saya selebihnya tidak memainkan pola masa yang aksi ya, tetapi saya sudah mengirim surat dan sebagainya. Artinya saya masih pakai pola berdialog menyangkut persoalan-persoalan yang ada, gitu. Saya tidak ingin mendorong aksi massa dulu. Aksi massa itu pilihan terakhir menurut saya. Tetapi pola-pola yang berdiskusi, pola-pola itu yang saya kalau boleh nambah. ya. Kalau Pak Richard hanya sebagai ketua koordinator supporter berkirim surat, ada surat Trias Politika hasil keputusan serta PTUN. Ya. Harusnya Menpora, karena itu ada antara PTUN dengan Menpan, bahwa setiap lembaga negara yang bermasalah dengan publik, kalau ada putusan celah, dia harus taat dan tunduk. Betul. Itu tidak dilakukan. Bagaimana dengan surat Anda yang cuma supporter? Pertanyaan saya, kalau Anda menunggu sampai komplit, tidak apa-apa. Sampai keputusan tetap. Setelah keputusan tetap, harapan saya, Anda harus jadi trader untuk membuktikan bahwa bola tidak boleh intervensi. Ya, saya sepakat lagi. Artinya, ya. Artinya gini, artinya bahwa hasil-hasil yang PT-UN termasuk dari proses berjalan lagi on the track, saya kira juga perlu disosialisasikan ke teman-teman supporter semua. Tidak hanya terhadap saya, karena sepak bola ini milik publik. Orang sudah bisa mengakses sosial media dan sebagainya. Jadi hasil-hasil itu apapun yang dibuat PSSI, yang dibuat oleh PT-UN, saya kira perlu di-sharekan kembali ke teman-teman. Saya kira itu. Saya cuma ingin menambahkan, saya setuju kalau share-nya kita kirim ke seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk mendatangkan seluruh Indonesia tidak mungkin. Paling tidak Anda menjadi motor untuk sejabotabek. Kalau bola harus itu. Ya. Saya akan mendampingi Anda untuk melakukan itu. Ya. Nah, ini bekal aja. Belanda tidak membekukan PSSI di zaman Suradin. Kita dijajah waktu itu, tapi Belanda tidak membekukan PSSI. Gitu loh. Jadi kalau mesti menunggu, saya nggak mungkin mau menunggu apa lagi. Tadi kalau Jamal bilang dia mau ada saudara-saudara, saya ikut. Saya ikut bersama-sama Anda juga. Terima kasih. Saya kira itu tadi penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Richard. Oke, sekarang sudah jam 4:03. Waktunya kita sholat asar. Bisa di Albina atau mungkin PSSI di ruang depan bisa dikondisikan untuk sholat berjamaah. Nanti kita mulai lagi 4:30, jam 4:30. Kemudian masih ada sesi keempat. Kemudian tentang football development. Sesi 5 adalah pertanyaan bebas yang mungkin tidak mengakomodir pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Mungkin ada yang kurang puas tadi di pertanyaan sesi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian setelah berbuka puasa, setengah tujuh bagi rekan-rekan wartawan dan lain-lain, kita akan melepaskan 150 lampion sebagai bentuk doa dan harapan kita kepada sepak bola nasional. Jadi rekan-rekan teman-teman yang lain berharap tidak meninggalkan lokasi selain keperluan untuk ibadah sholat asar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu 30 menit. Oke, ada tambahan apa? Ini ada usulan. Kan tidak semua juga sholat. Bagaimana kalau supaya ini tidak tertinggalkan forum ini, yang sholat biarkan sholat, kita silih berganti, ini berlanjut. Ini usulannya. Boleh, silakan. Yang mau sholat silakan, tapi kalau yang mau terus boleh. Tapi kayaknya kita jeda dulu. Kita jeda dulu.